Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa kembali pada sesi pertama, yaitu mengenai penggabungan usaha di semester yang baru ya, semester ganjil di tahun akademik 2004-2005 ya. Oke, sesi satu ini kita membahas mengenai penggabungan usaha atau seringkali juga disebut dengan eh, kombinasi bisnis ya. Di dalam istilah lainnya kita kenal dengan kombinasi bisnis atau penggabungan usaha. Nah, untuk pertemuan kali ini untuk di awal ya kita hanya bahas mengenai pemahaman saja. Jadi diharapkan kalian bisa memahami konsep mengenai bentuk-bentuk dan penggabungan usaha ya. Nah, pengertian dari kombinasi bisnis ini akan kalian temukan di lampiran A di PSAK 22 ya. Di situ ada definisinya. Kemudian ada juga di lampiran lainnya yaitu di lampiran B itu bagaimana pengendalian dapat diperoleh melalui beberapa cara gitu ya. Nah, di situ akan kalian temukan mengenai itu. Apabila di lampiran A disebutkan mengenai definisi kombinasi bisnis, itu didefinisikan sebagai suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih suatu bisnis. Atau seringkali juga transaksi ini disebut sebagai true merger atau penggabungan yang sesungguhnya. Bisa juga dikenal dengan penggabungan setara atau merger of equals. Ya. Nah, kemudian, nah ini penggabungan usaha atau kombinasi bisnis ya. Apa namanya definisi lainnya adalah penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah ya, tadinya terpisah gitu ya. Kemudian digabungkan menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali atau aktivitas dan operasi dari perusahaan yang lainnya. Ya, jadi yang tadinya perusahaan itu memiliki kendali sendiri, karena bergabung dengan beberapa perusahaan lainnya, maka ada kendali dan apa namanya ya ada kendali gitu ya pengendalian terhadap apa? Terhadap aktiva maupun operasi perusahaannya oleh perusahaan yang lainnya. Yang tadinya sendiri mengendalikan perusahaannya sendiri, entitas bisnisnya, sekarang beberapa entitas bisnis menjadi entitas yang sama ya dalam satu perusahaan. Itu adalah definisi lainnya mengenai penggabungan usaha atau business combination. Nah, adapun kenapa sih sebuah perusahaan kok tidak berdiri sendiri saja seperti awalnya, melainkan ada apa namanya penggabungan-penggabungan ya yang dilakukan dengan sengaja dengan motivasi dari masing-masing sehingga kita bisa pahami bahwa tujuan dan motivasi kombinasi bisnis itu berbeda ya ada banyak gitu. Nah, tapi salah satunya adalah bukan salah satunya ya ada beberapa ini ada A sampai F ya. Salah satu alasannya adalah yang pertama adalah menghemat biaya. Jadi dengan melakukan penggabungan bisnis atau kombinasi bisnis, ada beberapa biaya yang bisa dihemat ya. Contohnya adalah biaya gaji misalnya ya. Biaya gaji ini dihemat karena yang awalnya mungkin ada 3 direktur ya, dengan penggabungan dari 4 buah perusahaan yang tadinya ada 4 orang direktur yang harus digaji gitu ya. Nah, dengan melakukan penggabungan usaha menjadi cukup satu saja direktur yang dibayar sebagai direktur. Jadi biaya untuk gaji direktur cukup satu saja. Nah, kemudian eh, atau ya manajer gitu ya gaji manajernya. Kemudian ada juga biaya penelitian, misalnya biaya penelitian karena sudah ada gitu ya di perusahaan yang diakuisisi, jadi tidak perlu lagi melakukan penelitian produk yang baru.
karena produk yang baru itu sudah diteliti lebih dulu oleh perusahaan yang diakuisisi atau yang bergabung. Nah, kemudian biaya penelitian dan pengembangan dan seterusnya. Kemudian motivasi yang kedua adalah mengurangi risiko. Seperti kita tahu ya, apabila kita berbisnis dengan satu macam produk saja, ya misalnya kita bisnis satu produk, itu resikonya lebih tinggi. Jadi ketika produk itu mengalami guncangan, kita tidak punya eh, bisnis lain ya untuk apa untuk menutupi untuk mencapai keuntungan gitu ya yang misalnya kita hanya punya satu bisnis, misalnya bisnis ikan gitu ya, bisnis kolam ikan, bisnis ikan, kemudian bisnis kuliner, bisnis pakaian. Nah, ketika bisnis ikan ini atau peternakan misalnya itu ada kendala misalnya ikan apa ternaknya tidak bisa dipanen gitu ya kalau misalnya mengalami sakit. Nah, itu masih ada keuntungan yang bisa diperoleh dari produk yang lain. Ya. Dan seterusnya. Jadi diversifikasi produk dalam bisnis itu seringkali dilakukan untuk mengurangi resiko ya. Meskipun skalanya itu besar ya berarti resiko bisnisnya juga semakin besar. Sehingga untuk mengurangi resiko itu perusahaan seringkali melakukan diversifikasi produk. Jadi bisnis itu tidak satu macam saja, tidak satu produk saja atau tidak satu jenis bisnis saja yang digarap ya, tapi ada banyak bisnis. Kemudian mengurangi penundaan beroperasinya perusahaan. Jadi membeli perusahaan yang sudah mempunyai berbagai macam fasilitas dan sudah memenuhi berbagai macam aturan pemerintah, itu akan lebih cepat dibandingkan dengan mengembangkan sendiri atau mendirikan perusahaan baru. Ya, jadi lebih baik daripada membuat perusahaan baru, kita masih harus banyak belajar gitu ya mengenai banyak hal yang terkait bisnis tersebut, atau kita juga belum tentu memahami dengan baik. Tapi kalau membeli perusahaan yang sudah ada dan fasilitas dan segala sesuatunya sudah tersedia gitu ya, aturan pemerintahan juga regulasinya sudah dipenuhi, jadi kita tinggal running saja melanjutkan. Itu ya, itu alasan mengenai penundaan beroperasi perusahaan. Kalau kita membuat bisnis baru kan tidak bisa langsung beroperasi, tapi harus ada penundaan waktu ya, atau delays-nya dulu. Kemudian menghindari pengambil alihan oleh perusahaan lainnya. Jadi kalau eh, kombinasi bisnis kan tidak lebih kuat ya terhadap ancaman atau persaingan. Sehingga karena permodalan kan lebih kuat. Jadi perusahaan yang kecil bisa bergabung menjadi perusahaan yang lebih besar. Ya. Kemudian tujuan lainnya motivasinya untuk memperoleh aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud itu apa ya? Misalnya contohnya hak paten, hak merek. Kalau kita membuat bisnis dengan merek yang baru, mungkin kita perlu lagi membuat satu usaha ya untuk eh, menciptakan merek, apa untuk eh, menciptakan ekuitas mereknya, memperkuat merek. Ya, jadi perlu kekuatan merek kan. Tapi kalau sudah punya pelanggan, mereknya sudah terkenal, ya akan lebih baik kalau melakukan kombinasi bisnis atau penggabungan usaha. Dan kemudian juga alasan-alasan yang lain, misalnya apa ya alasan yang lain selain yang tadi disebutkan, mungkin kebanggaan ya, misalnya kalian berkuliah di yang tadinya sekolah tinggi ilmu manajemen, sekolah tinggi ilmu ekonomi, sekolah tinggi ilmu pendidikan, apabila di merger di beberapa sekolah tinggi itu menjadi sebuah universitas kan mungkin kalian memiliki kebanggaan yang berbeda gitu ya. Eh, Seperti itu ya. Jadi ada kebanggaannya. Bekerja di perusahaan yang lebih besar dapat membuat karyawan lebih bangga dibandingkan dengan bekerja di sebuah perusahaan kecil gitu ya. Jadi begitu. Nah, itu adalah hal-hal lain yang mungkin bisa mempengaruhi orang para pebisnis untuk melakukan kombinasi bisnis atau penggabungan usaha. Nah, kemudian strateginya apa ya untuk melakukan penggabungan usaha ini? Kalau disebut sifat penggabungan usaha atau strateginya ini bisa eh, ada tiga strategi, bisa strategi horizontal ya, bisa strategi vertikal, dan bisa strategi integrasi konglomerasi. Nah, strategi dengan melakukan integrasi horizontal ya kalau dari namanya horizontal berarti kan ke samping. Jadi ke samping itu adalah menggabungkan perusahaan-perusahaan di dalam lini usaha atau pasar yang sama. Ya, misalnya perusahaan mie instan. Perusahaan mie instan itu kan pasarnya sama, yaitu penyuka
mie. Penyuka mie ini kan memerlukan kecap gitu ya, saus, bumbu dan sebagainya. Sehingga eh, dengan pasar yang sama itu perusahaan-perusahaan yang tadi satu lini produk ya, jadi mie instan dengan berbagai lini produknya yang terkait ya seperti kecap kan terkait. Nah, itu bergabung gitu ya menjadi satu perusahaan yang lebih besar ya menjadi satu entitas bisnis yang sama. Kemudian kalau integrasi vertikal itu adalah menggabungkan dua perusahaan atau bisa lebih ya dengan operasi yang berbeda eh, secara berturut-turut. Jadi operasinya tahapan produksinya atau distribusinya itu kan kalau berbeda-beda sifatnya kita sebut sebagai vertikal, integrasi vertikal. Misalnya apa dari hulu ke hilir ya. Kalau dari misalnya perusahaan roti itu kan memerlukan ke belakangnya atau sebelumnya kan memerlukan pembuatan tepung gitu kan atau bahan baku atau suppliernya gitu kan supplier bahan bakunya. Kemudian juga sesudah menjadi roti misalnya dia perlu resellernya kan. Nah, itu apabila perusahaan produsen tepung kemudian bergabung apa melakukan kombinasi usaha dengan perusahaan roti dan kemudian dengan toko rotinya gitu ya sehingga menjadi satu perusahaan yang sama maka itu eh, merupakan strategi integrasi yang sifatnya vertikal ya jadi dari hulu ke hilir dari belakang ke depan ya istilahnya ke belakang itu jadi eh, pemasok ke belakang ke depan itu berarti pengecernya retail ya retail bisa retail kecil retail besar dan seterusnya itu masih juga termasuk integrasi vertikal. Nah sekarang integrasi konglomerasi. Nah, kalau konglomerasi juga penggabungan perusahaan yang produknya itu berbeda-beda, bahkan tidak saling berhubungan, dan itu bisa bermacam-macam. Misalnya perusahaan perbankan, sebuah perusahaan perbankan melakukan penggabungan usaha dengan perusahaan perkebunan dan perusahaan kuliner misalnya ya. Kemudian perusahaan fashion itu kan memiliki pasar yang berbeda-beda. Kemudian tahapan produksinya juga tidak saling terkait, ya, dan sehingga membuat satu grup perusahaan yang disebut dengan konglomerasi. Nah, pelakunya yang kita kenal dengan konglomerat, gitu ya. Berarti dia tuh bisnisnya udah segala macam produk digabung dimiliki gitu ya, atau saling bergabung, saling eh, melakukan apa namanya kombinasi, saling Jadi tadi alasan penggabungan usaha tadi kan sudah dibahas ya. Manfaat biaya, cost advantage. Jadi keuntungan dari sudut biayanya tadi lebih hemat, resikonya lebih rendah. Tadi kan ya sudah dijelaskan. Favor operating delays-nya tadi tidak ada penundaan operasi karena sudah jalan kan, tinggal diakuisisi saja. Kemudian avoidance of takeovers, mencegah pengambil alihan, acquisition of intangible asset, atau mengakuisisi harta tidak berwujud ya. Kemudian alasan-alasan lain tadi misalnya rasa bangga apabila perusahaan lebih besar ya dibanding dengan perusahaan yang kecil. Nah, ini bentuknya. Penggabungan usaha ini ada dua macam, ya integrasi secara fisik dan ada yang eh, bentuknya itu sebenarnya tidak diintegrasikan jadi berjalan sendiri-sendiri perusahaan A dengan perusahaan B itu berjalan sendiri-sendiri mengoperasikannya sendiri-sendiri seperti awalnya, tetapi ada keterkaitan induk dan anak. Jadi yang mengendalikan adalah perusahaan induk atau parent ya, dan perusahaan anak itu adalah perusahaan yang dikendalikan. Apabila secara fisik diintegrasikan, yaitu ada dua jenis, ada merger dan ada konsolidasi. Ya. Nah, apa bedanya merger dan konsolidasi? Ya, kalau yang tadi kan induk dan anak ini tidak secara fisik tidak digabungkan, jadi berjalan aja seperti biasanya entitasnya. Tetapi nanti ada apa perhitungan-perhitungan sendiri, ada tata caranya sendiri, tapi yang mengendalikan adalah perusahaan induk gitu ya. Tapi beroperasi seperti biasanya. Jadi hanya kepemilikannya saja dan pengendaliannya tentunya. Nah, tapi kalau merger dan konsolidasi ya setelah mata kuliah ini disampaikan, tentu kalian harus paham bahwa ada perbedaan antara merger dan konsolidasi. Kalau kita lihat di sini kalau merger
Misalnya ada perusahaan X, kemudian perusahaan Y, dan perusahaan Z gitu ya. Nah, perusahaan X dan perusahaan Y ini diakuisisi oleh perusahaan Z, ya, maka setelah di merger, perusahaan X dan perusahaan Y ini eh, namanya menjadi perusahaan Z, ya, menjadi perusahaan Z. Nah, jadi maaf ya, Ibu ulangi tadi. Ada perusahaan X dan perusahaan Y gitu ya. Perusahaan Y dan X ini melebur ya menjadi perusahaan Z. Jadi di merger menjadi sebuah perusahaan yang Z yang baru ya. Misalnya eh apa ya? Misalnya STKIP Subang dengan STEMIK Subang dengan STIE Bandung dengan Politeknik Bandung bergabung menjadi Universitas Mandiri. Nah, ini merger karena awalnya tidak ada nama Universitas Mandiri. Jadi bergabung menjadi entitas yang baru. Nah, sedangkan kalau konsolidasi, ini misalnya ada perusahaan A, perusahaan B, dan perusahaan C. Perusahaan A, B, dan C ini bergabung menjadi apa namanya perusahaan dan perusahaan D gitu ya. Nah, menjadi perusahaan D gitu ya. Jadi eh, itu perbedaan antara merger dan konsolidasi. Jadi penggabungan usaha ini ada konsep akuntansinya ya berdasarkan tiga hal ini. Satu atau lebih perusahaan menjadi perusahaan anak, satu perusahaan mentransfer aktiva bersihnya kepada perusahaan lain, yang ketiga setiap perusahaan mentransfer aktiva bersihnya kepada sebuah perusahaan baru yang dibentuk. Karena tadi kan ada perusahaan yang tetap berdiri, ada yang dilebur semuanya hingga menjadi satu perusahaan baru, ada juga yang perusahaan yang induk dan anak masing-masing tetap berjalan, tetapi eh, apa namanya pengendaliannya yang berbeda. Nah, jadi sehingga konsep akuntansinya juga menjadi berbeda ya. Jadi bisa satu atau lebih perusahaan menjadi perusahaan anak ya. Jadi nanti eh, perusahaan anak memiliki laporan keuangan sendiri, perusahaan induk mempunyai laporan keuangan sendiri, dan nanti ada laporan keuangan yang sama bersama ya, laporan keuangan konsolidasi gitu, penggabungan. Bisa juga satu perusahaan mentransfer aktiva bersihnya kepada perusahaan lain ya. Kemudian bisa juga setiap perusahaan mentransfer aktiva bersihnya kepada perusahaan baru yang dibentuk. Hmm. Sehingga nanti muncullah akuntansi-akuntansi yang harus dipahami karena adanya penggabungan usaha. Nah, kemudian metode akuntansi untuk penggabungan usaha ini ada dua ya. Nanti metode penyatuan kepemilikan atau pooling of interest ya. Kemudian ada metode pembelian atau purchase method. Metode penyatuan kepemilikan, pooling of interest, dan metode pembelian atau purchase method. Jadi kita akan pelajari dua-duanya mengenai metode ini. Nah, bagaimana menghitung kontribusi relatif perusahaan yang bergabung? Satu, yang dilihat adalah kekayaan bersihnya atau net aset netonya, kemudian laba yang diproyeksikan, dan kemudian kekayaan bersih dan goodwill. Nah, Bu kira itu dulu ya untuk pertemuan pertama. Nanti kita lanjutkan bagaimana menghitung yang hitung-hitungannya di pertemuan berikutnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa difahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.